tahu artinya? Itu kata-kata dari Bill Gates loh, yang intinya jika bisnis kamu tidak ada di internet, maka bisnis kamu akan segera gulung tikar. Tonton sampai habis supaya kamu sukses. Saya McDani. Selamat menonton. Bukan rahasia umum lagi, kini dengan kemajuan teknologi dan zaman, kini bagi para pembisnis konvensional yang mana masih mengandalkan transaksi offline, toko offline, promosi offline, mulailah menebar jaring ke ranah online. Karena jika tidak, pembisnis pemula sekalipun bisa mengalahkan pembisnis yang bertahun-tahun sudah eksis. Ini dikarenakan satu hal, yaitu tidak beralih ke online. Setelah kamu sadar akan pentingnya memulai bisnis ke ranah online, pasti muncul pertanyaan, di mana saya harus jualan? Atau bagaimana saya harus jualan di ranah online? Apakah di marketplace? Apakah di Facebook atau Instagram Ads? Atau di Google Ads? Apakah harus semuanya? Banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Bingung kan? Mau jualan di mana? Mungkin di antara kalian akan ada yang menjawab, ya di Facebook atau Instagram Ads lah, enak, bisa spesifik menarget orang. Terus orang yang berjualan di marketplace bilang, enakan di marketplace lah, tinggal diam karena mereka atau pembeli datang sendiri. Dan yang datang ke marketplace juga ya udah pasti udah mau belanja. Beda dengan sosial media seperti Facebook, Instagram Ads. Terus orang yang main di Google pasti akan bilang juga, ya di Google Ads lah, orang sudah pasti lagi butuh dan siap beli. Makanya dia pergi ke Google dan mencari-cari. Enak, tinggal setting keyword, masukkan kata kunci, sudah. Sebelum memulai, coba komen di bawah. Kalian tim Facebook Ads, Google Ads, atau Marketplace? Oke, mari kita lanjut. Di sini paling tidak kamu harus tahu objektif atau customer journey dari orang yang menggunakan Facebook, Instagram, Google, atau Marketplace. Yang pertama, Facebook, Instagram, atau social media ads. Perlu diingat, jika produk kamu bersifat keinginan atau konsumtif, solo tip, maka produk kamu cocok dipasarkan atau dipromosikan lewat Facebook, Instagram ads, atau social media ads. Tapi perlu dicatat juga, jika kamu melakukan promosi dengan social media ads seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, maka kamu harus menerapkan funneling. Kamu bisa belajar funneling di channel saya juga, link ada di deskripsi. Karena orang menggunakan sosial media bukan untuk berbelanja dan tidak untuk membeli sesuatu. Mereka ke sosial media untuk mencari hiburan dan bersosialisasi secara digital. Jadi, gunakan funneling dan soft selling. Jangan jualan secara langsung atau jualan terang-terangan alias hard sell. Saya sarankan kamu untuk tidak jualan di sosial media sebelum menonton video ini. Linknya juga ada di deskripsi. Contoh produk baik dan pas jika dipasarkan atau dipromosikan lewat Facebook, Instagram, atau sosial media ads lainnya, seperti fashion, aksesoris, course atau kursus, kecantikan, obat kesehatan, peralatan dapur, dan lain-lain. Jadi, jika produk kamu jasa, rental mobil, jual beli rumah, tanah, jualan sembako, dan lain-lain, sangat tidak disarankan menggunakan Facebook Ads. Terus, sangat perlu diperhatikan juga, jika kamu berjualan di Facebook Ads atau sejenisnya, maka kamu harus ekstra belajar Facebook Ads seperti riset market, riset produk, pahami customer journey, buat funneling, membuat konten iklan, video atau gambar, membuat copywriting, membaca hasil iklan atau report, split test, dan yang pasti harus mempunyai website, landing page, yang mana itu semua kamu harus punya skill sedikit-sedikit programming. Jika tidak, kamu harus meng-hire orang lain untuk membuat itu semua. Dan pasti akan keluar uang cukup banyak, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Google atau Search Engine. Salah satu keunggulan Google Ads atau Search Engine adalah ketika orang mencari suatu produk atau jasa atau masalah mereka, sudah pasti mereka sedang membutuhkan dan sedang mempunyai masalah. Jadi,
kemungkinan besar mereka berani spend uang atau mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang solutif bagi masalah mereka. Dan sekalipun kamu melakukan hard selling tanpa funneling, kamu sudah pasti bisa berjualan dengan Google Ads. Lalu, produk apa saja yang cocok dipasarkan menggunakan Google Ads? Karena orang menggunakan Google ketika mereka mencari sesuatu atau membutuhkan sesuatu. Jadi, produk yang cocok adalah produk berbasis jasa atau produk primer, solutif, dan produk konsumtif yang memiliki harga tinggi, seperti jasa pembuatan website, jasa sosial media agensi, jual beli properti, kredit motor, mobil, produk kecantikan, kesehatan, fashion, promosi toko grosir, mencari reseller, dropshipper, dan lain-lain. Sebetulnya, secara garis besar, kamu bisa menggunakan Google Ads untuk berjualan apapun, baik fashion, kecantikan, kesehatan, dan lain-lain. Karena tidak sedikit orang yang mencari hal sepele, yang mana solusi mereka sudah ada bertebaran di marketplace dan di iklan sosial media, tetapi mereka tetap mencarinya di Google. Tetapi untuk fashion dan kecantikan dan aksesoris, saya sarankan menggunakan Facebook atau Instagram Ads dan marketplace. Jangan menggunakan Google Ads. Yang terakhir, marketplace. Transaksi terbesar dan yang paling banyak sudah pasti dilakukan di marketplace. Karena dari namanya juga sudah jelas, marketplace alias pasar online. Lalu, seperti apa demografi pengguna marketplace? Orang yang pergi ke marketplace, biasanya mereka sudah tahu permasalahan mereka dan tahu solusi, serta apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi, orang sudah mengunjungi marketplace, maka besar kemungkinan mereka sudah siap untuk melakukan transaksi. Dan sudah pasti, di marketplace, kamu tidak akan dipusingkan, yang mana di marketplace, kamu tidak terlalu membutuhkan funneling, konten, riset market, dan lain-lain. Tetapi, jika kamu menggunakan iklan di marketplace, ya lain hal. Pada intinya, jika produk kamu berupa sembako, kebutuhan pokok, fashion, kecantikan, kesehatan, dan lain-lain, dan jika kamu seorang reseller atau dropshipper dari produk tersebut, maka sangat disarankan menggunakan marketplace. Tapi, ini salah satu kekurangan jika kamu berjualan di marketplace, adalah kamu harus siap menghadapi perang harga, yang mana margin atau profit akan semakin berkurang. Apalagi jika kamu seorang dropshipper atau reseller, yang mana bukan jumlah kecil lagi orang yang berjualan dengan metode dropshipper dan reseller di marketplace. Ditambah lagi, jika supplier kamu ikut berjualan juga di marketplace, maka kamu akan sangat-sangat dipusingkan dengan perang harga habis-habisan. Jadi, keputusan ada di tanganmu. Jadi, sesuaikanlah produk kamu dengan platform yang akan digunakan. Jangan asal jualan aja. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Mari kita diskusi. Subrek, untuk mendapatkan video tentang digital marketing, bisnis, dan self development lainnya, saya McDani. Terima kasih.